Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan Ukumene ini, mari kita bersama-sama membangun ibadah keluarga. Mari kita menyatukan hati kita, mempersiapkan diri dengan baik, dan kita akan memulai dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, bait yang pertama dan yang kedua, yaitu Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam saat teduh. Kita mengambil hening sejenak. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada bulan Ukumene saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Kepala Gereja, yang senantiasa menyatukan dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Kita sambut dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 252, bait yang pertama dan bait yang keempat. Batu penjuru gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umat-Nya. Dengan korban darah-Nya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Mari kita bersama-sama kembali menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan
yang diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang 13. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih. Pada saat ini Tuhan telah memampukan kami untuk berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing, bersama dengan saudara-saudara kami di dalam membangun ibadah keluarga pada saat ini. Ya Tuhan, inilah keberadaan kami menyadari akan keterbatasan diri kami. Kiranya Tuhan melayakkan kami, Tuhan menyucikan kami, dan Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga pada saat ini kami juga Tuhan izinkan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan menguasai hati, jiwa, tubuh, pikiran kami, sehingga kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi jalan dan terang bagi kehidupan kami. Bersabda dan berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kita akan membuka di dalam kitab Roma pasal yang ke-15. Kita baca mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul berikut dari Lembaga Alkitab, Orang yang Lemah dan Orang yang Kuat. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih berbahagia lagi jika kita juga mampu melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Perkenankanlah saya pada saat ini memberi judul atau tema renungan, yaitu teman seperjalanan dan teman seperjuangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan merasa senang atau nyaman jika keberadaan kita itu bisa diterima oleh sesama kita dan oleh siapa saja. Rasul Paulus melalui firman Tuhan pada saat ini mengajarkan supaya kita saling menerima keberadaan sesama kita. Karena seperti Tuhan Yesus sendiri telah bersedia menerima kita untuk kemuliaan Allah. Firman Tuhan hari ini jika kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13, kita akan dapat menemukan nasihat Rasul Paulus, yaitu orang yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, tetapi setiap orang harus mencari kesenangan sesama kita untuk membangun kebaikan. Karena Tuhan Yesus Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari,
banyak sekali kita menemukan perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti perbedaan di dalam kedewasaan rohani kita, strata atau taraf ekonomi di dalam kehidupan masyarakat, pendidikan, pengetahuan, suku, bangsa, bahasa, dan budaya, mungkin juga yang lain-lainnya. Perbedaan-perbedaan ini bisa menjadi salah satu penyebab, yaitu terjadinya jarak atau jurang pemisah di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan sesama kita. Memang tidak mudah untuk menciptakan atau membuat suasana yang saling menerima satu dengan yang lain dengan segala keberbedaan yang ada. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kembali menteladani apa yang sudah Tuhan berikan, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan bersedia menerima semua umat manusia, bahkan menganggap semua orang itu penting dan perlu diselamatkan. Seperti firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Roma, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai yang ke-24, yang demikian bunyi firman-Nya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus telah menerima semua orang yang datang kepadanya. Mengapa kita sulit menerima saudara-saudara atau sesama kita yang berbeda dengan kita? Mari kita menteladani apa yang sudah Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kita semua, dengan membuka diri bagi saudara-saudara kita atau sesama kita dengan segala perbedaan yang dimilikinya, sebagai teman seperjalanan di dunia ini dan teman seperjuangan yang telah mendapatkan kasih karunia dan bahkan yang telah dibenarkan oleh penebusan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak hanya bersedia menerima, melainkan juga Tuhan Yesus tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan juga telah menjadi pelayan bagi semua umat manusia untuk mengokohkan janjinya yang telah diberikan kepada nenek moyang kita, supaya bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Dalam kehidupan kita, kita tidak terlepas dari tantangan maupun kepentingan-kepentingan dari sesama kita. Mari kita berjalan bersama sesama kita untuk mewujudkan kepentingan bersama, guna membangun persekutuan umat manusia di dalam satu tubuh Kristus, yaitu persekutuan yang kudus dan am. Terlebih saat ini kita sedang bersama-sama umat manusia di seluruh muka bumi menghadapi yaitu wabah pandemik virus corona COVID-19. Biarlah ini kita kenang bersama saudara-saudara kita, sesama kita, bahwa ini adalah cara Tuhan menyatukan kita dalam rasa, asa, dan menyambut perubahan di dalam kehidupan, di dalam menjalankan persekutuan kehidupan sehari-hari yang penuh kasih dan damai sejahtera. Sebagai orang Kristen, sudah selayaknya kita mampu bertindak sebagaimana seharusnya orang Kristen di setiap bidang kehidupan, yaitu dengan memiliki rasa tenggang rasa bagi semua orang, baik yang berhati kuat maupun yang berhati nurani lemah, tidak menghina maupun menghakimi sesama kita. Maka kita akan dimampukan bersedia menerima satu dengan yang lain, sebagaimana Kristus juga telah menerima kita sebagai umat yang masuk di dalam persekutuan dengan dirinya dan yang telah dibenarkan melalui penebusan dan pengorbanannya di Bukit Golgota pada kayu salib, bagi pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Selamat memasuki bulan Ukumene. Salam patunggilan Kang Nyawiji, paseduluran saklawasi. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita saat teduh. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 257 bait 1. Aku gereja, kau pun gereja. Kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Kita kembali menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali menghampiri hadirat takhta Tuhan kami Yesus Kristus yang kudus. Kami ucap syukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan mengajar kami supaya kami bisa menerima satu dengan yang lain di dalam kehidupan kami sehari-hari bersama dengan sesama kami. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu menerima perbedaan yang ada. Ajarilah kami dan mampukanlah kami untuk tidak mencari kepentingan diri kami sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama, membangun kebaikan di dalam persekutuan, yaitu di dalam satu tubuh Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya Tuhan mampukan kami bukan hanya sebagai pendengar akan firman Tuhan, tetapi juga pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada kesempatan yang ini, kami juga membawa gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, terkhususnya Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami berdoa untuk seluruh keberadaan gereja Tuhan, dimanapun sudah Tuhan tempatkan. Kiranya melalui program kerja, pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan, boleh menjadi rekan sekerja Allah di muka bumi ini untuk mendatangkan damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati para pelayan, baik para pendeta, guru Injil, penatua, diaken, demikian juga badan pembantu, dan juga seluruh warga jemaat-Mu yang sudah Tuhan tempatkan. Kiranya kesatuan, kesehatian di dalam satu pikiran, di dalam kehendak Tuhan, mampukan gereja Tuhan dan para pelayan dapat bekerja sama, dapat melaksanakan semua pelayanan dengan baik, sehingga menjadi berkat
dan mendatangkan kasih dan memancarkan damai sejahtera daripada Tuhan kami Yesus Kristus bagi sesama kami, bagi orang-orang di sekitar kami, di sekitar gereja Tuhan. Kami serahkan segala tantangan, pergumulan yang saat ini sedang dihadapi oleh gereja Tuhan. Kami yakin Tuhan akan memberikan kami hikmat, Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar, sehingga kami boleh saling mengasihi, saling mendoakan, saling menghargai, dan saling mendukung. Apapun yang terjadi, semuanya boleh dapat diselesaikan dengan baik karena campur tangan daripada Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan melayakkan dan menguduskan dan menyucikan. Dan kiranya persembahan ini boleh untuk mendukung kegiatan pelayanan gereja Tuhan di muka bumi ini. Sehingga banyak orang yang diselamatkan dan dibenarkan dan terlebih percaya dan mengikut kepada Tuhan. Kami juga pada saat ini mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bawa di dalam doa pemerintahan yang ada. Berkati Bapak Presiden, para menteri, demikian juga para wakil rakyat, kepala daerah, demikian juga pemerintahan sampai di desa-desa dan bahkan di kampung. Tuhan berkati semuanya yang sudah Tuhan tunjuk dan Tuhan tetapkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab, jujur, dan terlebih takut akan Tuhan. Sehingga keadilan dan kemakmuran di bangsa dan negara kami Indonesia ini dapat terwujud dengan baik. Kami juga berdoa untuk wabah pandemik yang sedang kami hadapi bersama umat Tuhan di muka bumi ini. Berkatilah kami seluruh warga jemaat-Mu bersama-sama warga negara bangsa Indonesia dan seluruh penduduk muka bumi ini untuk selalu mengikuti himbauan daripada pemerintah. Kami mengucap syukur dengan keadaan kondisi yang ada yang semakin membaik. Biarlah kami semakin waspada, semakin berhati-hati. Kami tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Berkati para tenaga medis yang dengan jerit payahnya untuk membantu memutus mata rantai dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang terdampak dari para wabah virus corona ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Kesehatan, kemampuan, nikmat daripada Tuhan. Sehingga wabah ini boleh segera berakhir dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keberadaan keluarga-keluarga warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Baik di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha, karya dan pelayanan. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan nikmat, Tuhan memberikan kelancaran, kesuksesan, dan Tuhan memberikan kemampuan untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Sehingga berkat-berkat Tuhan selalu tercurah di dalam kehidupan saudara kami ini. Warga jemaat-Mu, berkati semuanya, baik warga dewasa, pemuda, remaja, anak-anak, balita, demikian juga para lansia. Tuhan berkati, Tuhan mampukan bersatu bersama-sama di dalam kehidupan yang saling mengasihi, saling menghormati dan menghargai. Dan terlebih Tuhan juga berkati anak-anak warga jemaat-Mu yang masih sedang studi. Dengan kondisi yang ada ini, Tuhan mampukan tetap semangat dengan penuh kerajinan dan ketekunan untuk dapat mengikuti studi dengan baik. Tuhan memberikan kepandaian, kecerdasan, dan kemampuan dapat mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, takut pada Tuhan, mengasihi dan menghormati orang tua, dan juga mengasihi dan menghormati saudara-saudaranya.
Ya Tuhan Yesus, kami serahkan pergumulan kehidupan seluruh warga jemaat-Mu. Kami tidak mengetahui keberadaan mereka masing-masing satu demi satu. Tetapi kami mempunyai pengharapan, mempunyai Allah yang sejati, Allah yang luar biasa. Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan seluruh warga jemaat-Mu. Kiranya kasih kemurahan, kemuliaan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Sang Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini, sehingga merasakan dan tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Demikianlah Tuhan seru doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417, bait yang pertama dan yang kedua. Serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan undur dari ibadah ini. Sebelum kita undur, kita akan menerima berkat Tuhan, dan kiranya berkat ini memampukan kita menjadi rekan seperjalanan dan seperjuangan bagi sesama kita, sehingga kita dapat menerima satu dengan yang lain dengan segala keberadaan yang ada. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan, dan kasih Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menguduskan dan membenarkan kita di dalam persekutuan Sang Roh Kudus, yang memberikan nikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan bagi kita untuk selalu dapat menerima satu dengan yang lain dengan segala keberadaan yang ada di dalam mewujudkan persekutuan yang kudus dan am di dalam satu tubuh Tuhan Yesus Kristus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
Kristus,